Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya ingin coba membahas saham yang menjadi perhatian kita pagi hari ini ya. Ini hari Jumat akhir pekan, jadi biasanya sesi 1 akan naik, sesi 2 akan banyak taking profit. Jadi kalau Anda sudah cuan, silakan amankan cuan Anda di sesi 1 ya. Sesi 2 nanti biasanya akan lain cerita, tapi ini tidak pasti. Ya, semuanya tergantung pasar ya. Ini ada saham yang saya udah screener menggunakan formula yang kami buat. Jadi ini based on formula fisika matematik ya. Oke, yang pertama saham yang akan dibahas adalah Aneka Tambang ya. Aneka Tambang ini mengalami proses distribusi, tapi distribusi soft ya, tidak terlalu keras karena ada kemungkinan bandar akan melakukan markup lagi ya. Ini mungkin berkaitan dengan kenaikan harga nikel di pasaran, jadi ya, masih prospek nih nggak ada saham ya, Antam dan yang berkaitan dengan nikel ya. Ada ini Inco, Harum, Antam, DKFT ya. Satu lagi yang baru IPO Arci ya. Cuma mungkin kalau Arci valuasinya terlalu tinggi saat ini ya. Cuma mungkin suatu waktu bisa juga diangkat sama bandar ya. Oke, kita lihat yang pertama ini Aneka Tambang. Dia kalau dari web gelombang ya, ini masuk gelombang 1, 2, 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun. Sekarang mau naik ke gelombang 5 ya, gelombang 5 naik ya. Jadi kalau kita perhatikan karakteristiknya, gelombang 5 naik ini ada gelombang akhir dari kenaikan sebelum nanti terjadi koreksi ABC ya. Jadi peluangnya masih lumayan tinggi ya Antam ini. Cara belinya bisa dibeli di 270 pembukaan juga bisa ya, karena harga nikel kan tadi malam cukup bagus ya. Jadi bisa-bisa dia ngelompat deh. Jadi bagusnya amankan dulu minimal berapa lot gitu ya. Beli di atas tapi jangan banyak. Terus sambil Anda pasang harga di bawahnya berjejer ya, 4-5 titik dengan volume berbeda-beda ya, sesuai dengan sistem piramid. Makin ke bawah makin banyak, bisa 3 kali 4 lipat ya. Kemudian cara jualnya ini masih jauh kayak cara jualnya kalau nikel naik terus ya, tergantung harga nikel ya. Ya, kalau lihat dari sini masih bisa di sekitar 2.900 ya. Kemudian sampai 3.000 kan kemungkinan ini ya. Antam ini bahkan bisa lebih ya. 3.400-an puncaknya, 3.440 ya. Jadi ini masih masih terbuka peluang sepanjang nikel masih menanjak naik ya. Oke, kalau dari volume memang dia menurun ya, wajar, ini distribusi sehat sebenarnya ya. Jadi bandar juga tidak berani ini melakukan distribusi kuat ya, karena juga dia takut kalau diturun ke bawah disambar sama retail model kita ini ya. Kemudian standar deviasi juga di bawah, artinya volatilitas menurun ya. Psikologi diri, nah ini yang jadi pertanyaan. Psikologi diri ini walaupun dia distribusi, justru dia mengalami kenaikan ya. Jadi perhatian pasar terhadap saham ini tidak menurun, bahkan naik ya. Ini artinya apa? Walaupun saham ini turun distribusi, pasar memperhatikan ya, dan setiap saat retail bisa menerkam ini saham, dan bandar juga begitu. Jadi antara retail sama bandar ini saling saling pandang-pandangan nih, saling istilahnya ini ya, saling menunggu momen ya. Kalau momennya bagus bisa naik ini ya. Oke, kemudian saham selanjutnya adalah
Tebik ya. Ya, Tebik ini juga mirip ya dengan Antam. Jadi dia koreksi sehat sebenarnya. Jadi apa namanya ini koreksi sehat dengan penurunan volume. Jadi kalau ini buy on weakness ya, nggak boleh dikejar. Kalau yang ini buy on weakness bisa di sekitar 29 ya, 2990 ya, sekitar 3000 lah ya. Kalau dia turun langsung disambar aja buy on weakness ya. Terus dijualnya bisa di 3400 ya, 3440 juga boleh. Gelombang ini 1 2 3 4 5 ya, A B C ya. C-nya ini udah masuk C dia ini, cuma belum tahu kita ini apakah ini akhir dari penurunan wave C. Cuma biasanya memang wave C ini karakteristiknya dia panjang ya. Maksudnya panjang ke bawah ya, turunnya lebih dalam. Dan ini juga harus kita waspadai ya, karena di wave C ya rawan ya. Sebenarnya tidak disarankan trading di wave C ini. Cuma karena volume yang tadi ya turun udah mulai naik, jadi ada harapan ya. Jadi antisipasinya ketika Anda sudah beli dan udah dapat, pasang langsung stop lossnya ya, jangan ditunda-tunda, nanti bisa di ambrol ke bawah ya, bisa rugi banyak kalau ambrol ke bawah. Oke, kemudian saham selanjutnya adalah Inco ya. Wah, ini Inco lebih dramatis dibanding Antam. Jadi dia hanya cuma koreksi sehat, tapi apa namanya, koreksinya cuma sebentar langsung naik ya. Jadi seolah-olah ditahan bandar ini. Ini gelombang 1 2 3 4, ini udah masuk 5 dia gelombang ini. Gelombang apa ini? Inco ini ya. Masuk gelombang 5 naik dia ke atas. Kalau dia jebol di berapa ini? Tingginya yang paling tinggi di 53, 54 ya. 56. Sebentar, nggak nyampe 55 ya, 55. Nah, ini bisa ke 56 ya, atau kalau nikel masih naik bisa all time high ini. Bisa jadi begitu ya. Jadi kalau ini boleh dikejar harganya di apa namanya? Ambil di atas ketika pembukaan, tapi jangan banyak ya, seperti biasa ya. Jangan bikin bandar marah, dikit aja. Ketika turun udah bernambah lagi ya. Sebenarnya kemarin 2 hari yang lewat ya, harga ini udah turun dia, cuma langsung disambar bandar kelihatannya ya, karena candle yang merah yang terakhir itu tipis ya. Ini artinya tidak bandar tidak membiarkan saham ini jatuh ke bawah, dia pingin ambil juga gitu loh. Cuma mungkin dia juga menunggu momen kapan turunnya gitu ya, jadi berebutan antara retailer dengan bandar. Oke, ya seperti tadi saya jelaskan, pembeliannya juga walaupun peluangnya besar, tetap harus menggunakan piramid ya, sistem piramid, makin ke bawah makin banyak ya. Oke, selanjutnya adalah Timah. Timah ini juga harganya malam ini udah all time high atau belum ya, tapi kalau saya lihat puncaknya sudah ya, cuma mungkin tipis ya. Jadi sepanjang sejarah Timah ini sudah melampaui harga yang sebelum-sebelumnya. Ini jauh harganya udah di puncak ini Timah ini, dan ini grafiknya cukup menarik ya. Timah ini dia tidak pernah tembus dari MA5 ya, itu hebatnya itu mah. Biasanya kan karakteristik kalau ada koreksi biasanya menyentuh di MA20 gitu ya, tapi ini enggak, hanya MA5. Ini artinya juga bandar memperhatikan di saham, ketika turun dia nggak biarkan ya turun. Kalau gelombang ini 1 2 3 4 5 ya, jadi udah masuk 5. Kemudian ini gelombang A B, kemungkinan ini akan B ini nanti kalau misalkan dia naik ya. Kemudian ini nggak boleh ditahan lama ya, hanya karena gelombang B-nya ini tingginya nggak terlalu tinggi, biasanya paling candlenya 1 2 ya.
jarang 3 juga ada sih tapi nggak terlalu banyak. Jadi 1, 2 nanti beli pada saat koreksi ya, beli sedikit juga nggak apa-apa di atas, takutnya ketinggalan kereta ya. Kemudian tunggu sampai dia mendekati puncak ya. Sebenarnya sih kalau wave B ini nggak bisa, jarang yang tembus, nggak mungkin tembus ya kalau teorinya ya. Wave B, wave 5-nya ya, wave 5-nya kan tingginya 1735 ya. Jadi mendekati segitu nanti dijual ya, 1.700-an lah ya jual, sambil tunggu lagi dia koreksi di wave C ya, baru kita ambil lagi ya. Jadi ini hanya memanfaatkan 1 candle 2 candle ya, nggak terlalu banyak yang ini. Kemudian stop loss di 1580, 1590 nggak apa-apa ya stop lossnya. Ini juga sama, psikologi degree-nya ini di atas dan tidak pernah turun. Ini artinya bandar seolah-olah memantau terus si saham ya. Volatilitasnya juga di tengah dia ini, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu naik. Oke, selanjutnya adalah saham Saratoga ya, SRTG. Ini juga saham sebenarnya distribusi pelan-pelan, cuma memang kita nggak bisa pastikan deh apakah membentuk lower lagi atau bagaimana. Tapi kalau dari volume sebenarnya kelihatan bahwa dia sudah mencoba membeli pelan-pelan ya. Jadi setelah dia jualan di atas, dia beli pelan-pelan lagi sekarang. Jadi sambil menunggu momen diangkat, kita akan beli ya. Pelan-pelan juga belinya. Kita contoh dia, jangan gerusa-gerusu ya. Pelan-pelan aja belinya. Jadi nanti dibeli ketika buy on weakness ya. Kalau turun ya dibeli ya. Jangan dikejar harga ini. Kemudian akan naik dia, kemungkinan sih bisa double top ini tadi atas di 2000-an ya. Jadi tetap waspada karena ini tipis ya, perdagangannya ini tipis, volumenya tipis, jadi harus harus hati-hati kita ini kalau Saratoga. Sekali dia bikin ke bawah biasanya untuk ngusir retailer gila-gilaan turunnya, untuk menyapu stop lossnya trader ya. Jadi tetap menggunakan trade stop loss ya, ketat kalau yang ini Saratoga. Kemudian KLB Pharma. Ini KLB Pharma ini banyak yang dengar stres orang ngelihat KLB Pharma ini. Yang farmasi lain naik dia nggak naik gitu. Ya, jadi aneh juga memang. Cuma memang kelihatannya bandar pintar dia ngumpulin barang dulu kelihatannya ini. KLB Pharma ini. Jadi ini juga buy on weakness yang dikejar ya. Karena kalau di sini kan kelihatan di berapa hari yang lalu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari yang lalu dia turun, kemudian naik lagi ke atas ya. Ada ini garis candlenya garis tipis ke bawah, itu menandakan. Jadi bisa juga harganya itu ditunggu di sekitar buy index-nya di sekitar 1300-an ya, boleh juga. Tapi kalau Anda PD ini mau naik, boleh juga diambil pas pembukaan harganya, tapi jangan banyak, dikit aja. Ya, kemudian nanti dijual bisa di 1500-an ini. Ya, 1500, 1600 boleh. 1500 lah ya, 1590, 1490, 1480. Oke. Selanjutnya adalah ERA. Nah, ERA ini kemarin saya rekomendasikan, ini saya nggak bahas teknikal lagi ERA ini karena kemarin udah saya bahas. Intinya ERA ini buy on weakness ketika dia merah beli ya, karena hampir udah seminggu bandar masuk di saham ini ngumpulin barang terus ya. Jadi ketika turun dia beli, ketika naik dia guyur biar tidak naik terlalu tinggi ya, biar pembelian dia stabil di harga sekitar 6.000-an, 590-an ya. Jualnya ini nanti bisa di 700-an ya, 700-an atau 690, 680 juga boleh ya. Saya tidak bahas teknikal lagi karena kemarin sudah dibahas. Oke, demikian untuk pilihan saham hari ini ya. Mudah-mudahan berguna buat Anda dan bermanfaat. Semoga Anda cuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.